Nah, sekarang kita belajar tentang mekanisme pernapasan. Apa sih mekanisme pernapasan itu? Jadi begini, sebelumnya kita tahu bahwa kita memerlukan oksigen untuk membakar makanan dan hasil metabolisme tubuh kita yaitu karbon dioksida harus dibuang keluar. Mekanisme pernapasan itu membahas bagaimana oksigen itu bisa masuk ke dalam paru-paru kita dan bagaimana karbon dioksida itu dibuang dari paru-paru kita kan. Ada dua mekanisme pernafasan. Yang pertama disebut pernafasan dada, dan yang kedua ini yang menggunakan bukan perut sih sebenarnya, tapi disebut juga pernafasan perut. Apa sih perbedaan antara pernafasan dada dan pernafasan perut? Dan kapan kita menggunakan pernafasan dada dan pernafasan perut? Gampangnya seperti gini. Ketika kita berbicara, nah ketika saya berbicara seperti sekarang, saya umumnya itu menggunakan pernafasan dada. Jadi pernafasan dada biasanya digunakan ketika kita berbicara secara normal atau duduk dalam posisi tegap. Sedangkan pernafasan perut biasanya digunakan ketika kita dalam kondisi tidur, yaitu atau kondisi berbaring. Tapi kadang-kadang ketika saya berbicara, saya bisa juga menggunakan pernafasan perut. Contohnya, saya bicaranya dengan pernafasan dada. Sekarang saya coba dengan pernafasan perut. Jadi kalau pernafasan perut, nah seperti itulah. Jadi suara yang dikeluarkan itu seakan-akan bukan keluar dari laring, tapi seakan-akan keluar dari perut kita. Sekarang kita lihat mekanisme dari pernafasan dada dan pernafasan perut. Saya gambar dulu. Nih, tabung yang menghubungkan pernafasan luar dan sistem pernafasan dalam. Namanya apa? Depannya T. Trakea, betul. Nah, sekarang ada, nah ini, tulang di depan dada kita, tulang dada. Sini berhubungan sama rusuk-rusuk. Jadi saya gambar sketsa saja. Ini tidak menggambarkan jumlah rusuk sebetulnya. Nah, agak melengkung ke belakang. Lalu ada paru-parunya. Nah, sekarang pernafasan dada menggunakan otot kan? Otot apa? Otot antar. Ini nih. Namanya saja otot antar tulang rusuk. Berarti posisi di mana? Posisinya ada di sini. Nih, antar tulang rusuk. Caranya gimana? Nah, ketika otot antar tulang rusuk ini berkontraksi, kita sebut saja kontraksi otot, maka dia akan mendorong rusuk itu ke atas. Karena mendorong rusuk itu ke atas, maka volume paru-paru akan membesar. Nah, ketika kontraksi, volume akan membesar. Setelah itu, akibatnya apa? Ingat, volume dan tekanan itu selalu berbanding terbalik kan? Kalau volumenya naik, berarti ini. Tekanan paru-paru akan turun. Ketika tekanan paru-paru itu turun, akibatnya tekanan di dalam paru-paru itu akan lebih rendah dibandingkan tekanan di luar tubuh kita. Dan ingat, udara selalu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Karena paru-paru sedang dalam tekanan yang rendah, maka udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru, yaitu si oksigen. Proses ini dinamakan inspirasi. Ngambilnya apa? Oksigen. Nah, sekarang bagaimana jika kita mengeluarkan karbon dioksida dari dalam paru-paru kita? Nah, sekarang lawannya kontraksi apa? R. Relaksasi. Sekarang saya hapus dulu. Nah, panah-panah yang tadi. Kalau tadi kita membahas tentang bagaimana oksigen masuk ke dalam paru-paru kita, sekarang kita coba. Ketika otot antar tulang rusuk ini berelaksasi, dia akan menekan rusuk itu ke bawah. Akibatnya, paru-paru itu ditekan. Volume paru-paru
akan turun. Nah, ingat tekanan selalu berbanding terbalik dengan volume, berarti tekanannya akan naik. Lagi-lagi, saya ulangi. Ketika tekanan itu naik di dalam paru-paru, udara selalu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Berarti udara akan mengalir dari paru-paru ke udara luar tubuh. Jadi, udara akan mengalir keluar. Apa yang dibuang? Kan oksigen sudah diserap oleh kapiler darah. Berarti CO2. Proses ini dinamakan ekspirasi. Inspirasi itu mengambil udara, seperti itu, volume naik, tekanan turun, udara masuk. Ekspirasi, menghembuskan napas, volumenya turun, tekanannya naik, maka dari itu udara akan mengalir keluar. Oke, jelas tentang pernafasan dada. Nah, sekarang kita beralih ke pernafasan perut. Kalau pada pernafasan dada digunakan otot antar tulang rusuk, pada pernafasan perut digunakan otot yang lain, namanya otot ini nih. Otot diafragma. Di manakah otot diafragma itu terletak? Saya gambar lagi. Trakea. Tulang dada, tempat melekatnya tulang rusuk. Tulang dada, tempat melekatnya tulang rusuk. Tulang rusuk itu sendiri. Lalu paru-parunya, saya agak beri garis tebal pada tulang rusuk untuk membedakan dengan otot antara tulang rusuk tadi. Oke. Nah, otot diafragma itu ada di bagian bawah. Ini otot diafragma. Ini makanya disebut pernafasan perut kan karena ada di daerah abdomen, daerah bawah. Bagaimana mekanismenya? Sama seperti mekanisme pernafasan dada. Kita lihat satu-satu. Ketika otot diafragma itu berkontraksi, maka diafragma akan menjadi datar. Nah, kalau kita lihat di atas, diafragma menjadi datar, berarti seperti ini kan? Lagi-lagi, volume akan naik, ya ada ruang kan, volume naik. Tekanan akan turun, terjadi proses inspirasi. Ini ketika diafragma menjadi datar, otot diafragma berkontraksi. Selanjutnya, ketika otot diafragma berelaksasi, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, posisi menggembung gini. Saya gambar lagi di atas. Ini posisi menggembung. Ketika menggembung ke sini, ingat, ruangannya jadi sempit kan? Berarti volume akan turun. Lagi-lagi, berbanding terbalik. Tekanan akan naik. Udara akan keluar. Prosesnya namanya ekspirasi. Oke, jadi saya ulang. Beda pernafasan dada dan pernafasan perut adalah satu menggunakan otot antar tulang rusuk pada pernafasan dada, dan pada pernafasan perut itu menggunakan otot diafragma. Pada pernafasan dada, ketika berkontraksi, otot antar tulang rusuk itu akan terangkat ke atas. Ketika berelaksasi, dia akan ke bawah. Nah, ini saya gambarkan dia akan bergerak ke atas. Relaksasi akan bergerak ke bawah. Pada pernafasan perut, ketika kontraksi, diafragma akan menjadi datar. Ketika relaksasi, dia kembali ke posisi semula, yaitu posisi menggembung. Nah, persamaan dari pernafasan dada dan pernafasan perut adalah sama-sama mengubah volume dan tekanan. Akibat perubahan volume dan tekanan, akan terjadi aliran udara ke dalam paru-paru dan keluar paru-paru, yang dinamakan inspirasi, mengambil napas, seperti itu, dan ekspirasi, membuang napas. Oke, jadi jelaskan mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Berikutnya kita akan membahas tentang berapa sih volume yang dibutuhkan untuk oksigen masuk
Berapa sih kapasitas yang maksimum bisa didapatkan paru-paru? Oke, untuk saat ini kita cukupkan pembahasan tentang mekanisme pernafasan.